Wardatina Mawah memilih untuk pergi umroh ke Tanah Suci hari ini. Di tengah permasalahannya dengan sang suami Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Ya, ujian berat dalam rumah tangga membuat Mawah ingin lebih mendekatkan diri pada sang pencipta. Selain untuk beribadah, selama di sana Mawah juga akan meminta doa agar permasalahan segera pergi dari hidupnya. Memang tidak ada healing terbaik selain di Tanah Suci. Sebagai perempuan, rasa sakit dikhianati membuat Mawah memilih mengakhiri hidup rumah tangganya. Entah kapan luka hatinya akan sembuh. Apalagi sebagai single parent, Mawah juga harus tegar menghadapi semuanya. Udah tahu tapi ya aku nggak tahu harus gimana ya, kuasa hukum aja berjalan dengan baik ya. Untuk dia fokus ya, alhamdulillah dia mungkin lebih paham, lebih taat agama. Banyak brand-brand yang mau menjadikan dia brand ambassador ya, dan dia pun dengan istiqomahnya dia tidak sadar gula. Meskipun Insanul bersujud meminta maaf, tetapi Mawah tetap berdiri pada pendiriannya untuk tidak ada kata damai. Melanjutkan proses hukum yang berjalan terkait dugaan perzinahan. Apalagi sampai detik ini, Inara belum bisa membuktikan adanya pernikahan siri dengan Insanul sebelum tanggal 7 Agustus. Karena di tanggal itu Mawah memiliki bukti video CCTV yang menunjukkan kemesraan Insanul dan Inara. Dan siang ini, rencananya Insanul dan Inara kembali dipanggil ke Polda Metro Jaya. Udah selesai pemeriksaan bukti-bukti semuanya. Jadi semua bukti udah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan. Ya itu biar nanti jadi pembicaraan saya aja secara tertutup sama mama. Karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Kini tak ada lagi suara congkak berbalut syariah. Inara berubah bungkam 1000 bahasa usai Insanul gagal membujuk Mawah untuk berdamai. Jerat hukum pasal perzinahan pun dipelupuk mata. Belum lagi satu persatu sahabat pergi, lantaran Inara dianggap mempermalukan teman-teman pengajian. Terlebih banyak kontrak kerja yang diputus secara sepihak. Qadarullah lah semuanya. Udah kehendak Allah juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu. Ya udah kita lihat aja ke depannya gimana. Cuman kalau dari saya sih untuk orang yang udah mengenal, yang tahu pasti kaget. Mungkin bukan kita aja tapi semua orang. Seiring berjalannya waktu, mungkin waktu yang menjawab teh gitu. Mana yang benar dan tidak gitu aja sih. Pastinya ada dampaknya, karena kan memang ada beberapa proyek itu yang coming soon yang memang akan jalan gitu. Andai nanti benar terjadi kemungkinan terburuk, di mana Inara resmi menjadi tersangka, itu artinya Inara akan berada di balik dinginnya jeruji besi. Tentunya kemungkinan terburuk ini membuat mantan suami Virgon untuk meluncurkan strateginya guna mengambil kembali hak asuh anak-anak. Waktu itu sudah sempat bertemu anak-anak, cuman memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah, dan sempat 2 minggu itu dibawa liburan terus sama dedinya. Jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak-anak. Asas praduga nggak bersalah. Kalau minta CCTV juga istrinya kan berkompeten. Emang dikasih ke orang-orang yang mau dilaporin apaan? Terus berbuat di rumah orang. Segitunya ya, demi menenangkan diri nih atas segala masalah soal poligami sang suami Insanul Fahmi, kini Wardatina Mawah memutuskan untuk menjalani ibadah umroh. Berharap nanti di Mekah ya, Mawah pun bisa menemukan jawaban atas ujian rumah tangganya. Tapi sementara itu ada yang berbeda nih dari Inara yang kini kok jadi nggak banyak bicara sih, dia membisu gitu. Bisa jadi sih ini kayaknya kalau aku prediksi Inara tuh lagi kena mental. Karena secara ya netizen se-Indonesia Raya tengah nyinyir sama dia. Kisah sebelumnya nih datang dari Richard Lee yang tak jadi hadir memenuhi panggilan polisi atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan juga perawatan kecantikan. Katanya sih ini alasannya karena lagi sakit dirawat. Tapi kayaknya ini cuma bohongan aja deh. Atau ini upaya untuk mengulur-ngulur waktu. Padahal Dr. Richard Lee ini nggak main-main loh. Hukumannya itu bisa mencapai 12 tahun penjara. Tapi ya udah deh ya, kita tunggu aja update selanjutnya. Alright,
semangat pagi bersama saya pastinya Claudia Andara. Saya sudah siap banget nih ya pastinya untuk mengupdate kabar-kabar dari dunia selebriti yang hot dan juga viral tentunya di Celeb On News di MNC TV, rumahnya seleb. Nah, next on nih akan hadir kabar heboh dari Kang Sule yang katanya kesel banget sama Teddy Pardiana karena harta almarhumah Lina Jubaida nih berupa tanah, bangunan, dan bahkan mobil. Tidak tahu sekarang rimbanya di mana. Tapi benar nggak sih katanya nih Kang Sule bakal menuntut balik Teddy. Aduh, kita jadi penasaran loh ini Kang Sule. Tapi tahan dulu, simak kisahnya tetap di Celeb On News. Tak tahu menau, tak jelas asal muasal. Tiba-tiba Sule terseret dalam tuntutan yang diajukan Teddy Pardiana, mantan suami mendiang Lina Jubaida. Dan minggu depan, 27 Januari, Sule dipanggil ke Pengadilan Agama Bandung guna menjalani sidang karena masuk di daftar tergugat yang dilayangkan Teddy. Berdalih demi masa depan anak, hasil pernikahannya dengan mendiang Lina, Teddy mengajukan permohonan terkait penetapan hak ahli waris untuk putrinya Bintang. Sayangnya permohonan ini disertai harta-harta yang diklaim milik sang mendiang, di mana menurut Teddy sudah berada di tangan anak-anak Sule, yakni Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan, dan Ferdi. Saya nggak tahu, saya no komen kalau untuk itu. Nanti aja dilihat nantinya lah, takutnya nanti salah. Cuman sampai sekarang juga emang nggak ada kelanjutannya. Nggak tahu karena apa, saya juga nggak bisa ngobrol banyak. Jadi tahun 2024 di bulan Oktober ya, kami mendapatkan informasi bahwa mereka itu mengajukan penetapan di PA Cikarang, penetapan ahli waris. Tapi sayangnya di sini Bintang, Teddy tidak dimasukkan menjadi ahli waris. Inilah yang membuat permasalahan kian menjadi pelik, seolah membuka kembali perseteruan soal harta 6 tahun lalu. Apalagi jika mengingat sejumlah harta almarhumah yang tak sedikit itu, entah kemana rimbanya. Mulai dari tanah, bangunan kos 32 pintu, bahkan juga mobil. Alasan inilah yang membuat Teddy sempat meringkuk di penjara 2023 silam dengan tuduhan penggelapan aset berupa mobil. Memang harus ada keadilan dan juga memang itu kan bukan haknya dia. Dan toh juga udah ada saksi mata yang menyatakan bahwa ada sebagian hak itu tuh sebenarnya atas nama Iki dan memang untuk anak-anak, adik-adik gitu ya. Jadi ya untuk apa dia pegang juga, karena kan bukan haknya. Kalau dia meminta haknya ya kita juga minta dulu hak yang udah dipakai, yang udah dijadikan aset, yang udah mungkin dikemanakan gitu. Kita nggak tahu ya, kita minta balik. Udah aset udah diambil sama Teh Putri di STB Bank Mega pada tanggal berapa itu udah di Polda, mereka udah tahu sebetulnya, udah ngecek, dan Teh Putri saya lihat dari SMS-nya udah mengiyakan gitu. Jadi yang di berita di luaran kalau saya pegang aset nggak ada. Ngapain saya ngurusin dia? Saya ngurusin keluarga saya aja udah nggak tahu menau saya untuk urusan harta, gitu kan? Nantinya dosa saya, sesuatu hal yang sudah saya kasih terus dianggapnya nanti saya diungkit-ungkit. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini bukan gugatan. Ini bentuknya adalah permohonan ahli waris yang bentuknya kontensius. Bukan hanya itu, Teddy juga menuding jika anak-anak Sule tak perhatian pada Bintang. Padahal bertahun-tahun bersih tegang rebutan harta warisan, Putdel tak lantas ikut hanyut tenggelam. Meskipun tak ditemani saudara yang lain, Putdel rajin mengunjungi adik perempuannya itu. Bahkan Putdel juga mengenalkan Bintang dengan Ajam. Ya untuk sekarang Putri masih belum bisa komunikasi. Putri juga sempat nanyain kabar dan untuk ngirim-ngirim kebutuhan dari Bintang. Pengennya sih diasuh sama Putri ya, pengennya.